Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk ngeling semi. Gonyak-ganyuk ngeling semi itu perilakunya ndak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe isin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi ndak, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang ndak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara. Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya. Mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa itu kan. Tapi enggak, karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan enggak boleh nggugu karepe priyangga. Enggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara. Angger-anggering keprabon. Oke, terus saya agak cepat. Wis 9:30. Kemudian, kalau tadi ya aspek pasifnya. Aspek aktifnya apa? Bangkit, ajur, ajer. Pandai bergaul. Kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan. Mengenai tiasing lian. Kan ada orang itu ditonton wae kita males. Diajak ngomong enggak penak sama sekali. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Wis nyebeli tenan. Enggak bisa diajak santai, enggak bisa. Kok jalan kaki aja mas, emangnya ngerangkak? Nggak enak. Diajak guyon nggak bisa. Diajak serius sakarepe dhewe. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, nggak bangkit ajur ajer. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi. Tidak cuek, tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, "Alah wis tahu, wis ngerti." Ya kan? Kadang-kadang kan kamu gitu aja. "Alah wis ngerti, wis rasa diteruske." "Ah wis tahu." Itu kan ndak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. "Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti." Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dungu. Tadi sudah disebut ya, sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya, sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa. Nah, ini yang agak unik dari Wedotomo. Kalau tadi kan berhadapan dengan manusia sama etika individual. Sekarang ada perilaku kita di hadapan Tuhan. Nanti ada 4 cara kita. Sembah rogo, sembah cipto, ada sembah jiwa, dan yang keempat sembah rasa.
Sembah ini jangan selalu diartikan sholat sembahyang ya. Itu bikin orang salah paham, dianggap wah wong Jawa bid'ah kabeh sini. Enggak, sembah itu ya mungkin nanti yang sholat disebut sembahyang. Sembah itu kan menyembah, yang itu Tuhan. Sembahyang itu menyembah Tuhan. Hidup kita itu isinya sembah semua. Sembah itu persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang formal kayak sholat, ada yang ngaji kita ini termasuk sembah. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau ada yang tidak sembah untuk Tuhan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, ya hidup kita sia-sia. Wong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, semuanya persembahan untuk Tuhan. Maka lakukan yang terbaik. Kalau sedang belajar, belajar sekeras-kerasnya. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kamu sedang ngaji, ngaji seserius mungkin. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau makan juga makan yang serius. Jangan disambi macam-macam yang menghilangkan nilai sakralnya makan. Karena kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dalam Islam segala hal kan ibadah. Nah, ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat. Jadi sholat 5 waktu. Fisik sifatnya. Wudunya pakai air. Cuma ini langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah rogo muniku pakartining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang. Dengan sholat saja sudah beres. Sembahyang ora cah kaya, sembahyang oke, sip, wis. Tidak cukup itu. Itu hanya awalnya. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipta. Atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya gak apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu. Tazkiyatun nafas. Bersihkan batinmu. Taholli kalau dalam tasawuf. Jadi sembah rogo olah lahirnya. Olah batinnya yang paling awal sembah kalbu. Caranya taholli. Bersihkan jiwamu, bersihkan rohanimu dari maksiat, dari dosa, dari pelanggaran, dari hawa nafsu. Pembersihan diri. Kalau sudah mampu sembah kalbu, orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga. Yoga. Kan koyo yoga sholat itu. Hanya itu dapatnya. Ada yang ketiga, naik kelas sedikit lagi setelah bersih jiwa kita, yang dilakukan apa? Sembah jiwa. Sembah jiwa itu tahalli. Meletakkan dalam diri kita hal-hal yang baik. Ya termasuk meletakkan Allah, meletakkan segala kebaikan moral dalam diri kita. Orangnya harus iling waspodo. Orientasinya hanya pada Allah. Setiap detak jantung dan desah nafasnya adalah zikir. Hanya Allah saja yang ada dalam hidupnya. Itu sembah jiwa. Jiwa lebih dalam dibandingkan kalbu. Kemarin di Ibnu Miskaweh, kan lapisan luar mental itu kan yang kalbu itu, terus masuk lagi ada ruh. Jiwa itu kan bahasa Arabnya ruh. Jadi menghidupkan lagi rohanimu dengan Allah setelah tadi terhalangi oleh nafsu. Sembah jiwa. Kalau sudah bisa sembah jiwa, sudah bisa
hidupmu isinya sepenuhnya, orientasinya hanya Allah saja, tahalli ada level keempat, tajalli, sembah rasa. Ini mirip makrifat kalau dalam tasawuf. Kamu akan menemukan hakikat, kamu akan menyadari rahasia terdalam hidup ini. Dan kalau sudah nyampe sembah rasa, itu kamu sudah nyambung langsung sama Allah. Mursyidmu juga sudah tidak ikut-ikut lagi. Jadi itu level paling tinggi. Step-step, makom-makom yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam rangka ilaihi roji'un. Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah. Itu etika di hadapan Tuhan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.